Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Lagi santai, ngopi pagi, tiba-tiba ada sebuah video Ahmad Dhani di channel YouTube-nya dengan judul Sejarah Para Habaib di Indonesia. Wah, menarik sekali nih. Saya tonton. Saya teliti dari awal sampai akhir dia ngomong. Anak TK sedang berbicara persoalan yang sedang dipermasalahkan sama peneliti, sama profesor, sama ilmuwan, sama yang membuat tesis. Akhirnya anak TK itu ya ngomongnya seperti anak TK. Kenapa si Fulan disebut Habib? Karena bapaknya Habib. Kenapa bapaknya Habib? Karena kakeknya Habib. Kenapa kakeknya Habib? Karena semua nenek moyang dan segala macamnya Habib. Makanya jadilah Habib. Dan bahkan dia tidak bisa membedakan antara Sayyid, Syarif, kemudian Habib. Saya lihat dari dulu nggak ada tuh yang menggugat. Zaman Soeharto nggak ada yang menggugat. Zaman SBY nggak ada yang menggugat. Kenapa sekarang zaman Jokowi? Zaman sekarang kok ada yang menggugat. Ada orang yang berani menggugat. Menolak keturunan Nabi. Menolak keturunan Nabi dari mana? Coba kita dengarkan sama-sama. Saya akan sedikit demi sedikit videonya kita urai. Sebagai seorang musisi, oke lah, kita nikmati karya-karyanya ya. Tapi kalau ngomong kayak gini, ini jelas ngaco, ngawur. Saya jamin itu saya akan bicara tentang polemik masyarakat yang tidak atau menolak bahwa di Indonesia ini ada keturunan Nabi Muhammad atau sering kita sebut zuriat Nabi Muhammad. Oke. Itu dulu, itu framing pertama. Itu udah framing tuh. Di awal video udah framing. Masyarakat yang menolak keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang di Indonesia dikenal dengan Habib. Mana, siapa masyarakat yang menolak keturunan baginda Nabi? Hei Dhani, nggak ada masyarakat yang menolak keturunan baginda Nabi, nggak ada. Bahwa kemudian ada sekelompok masyarakat, ada masyarakat yang sedang meneliti keabsahan orang yang mengaku keturunan baginda Nabi, itu iya ada. Tapi kalau orang yang menolak keturunan Nabi, itu nggak ada, bos. Ada Kiai Imad, ada Gus Fuad, ada Gus Abbas Buntet, dan segala macamnya banyak. Jadi bukan menolak keturunan baginda Nabi, tetapi sedang mengecek keabsahan, sedang meneliti keabsahan yang ngaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi. Bedakan ya, itu awas harus dibedakan. Gak ada yang menolak, mengecek keabsahan. Ngerti gak? Begitu dong. Tuh, itu baru awal udah framing tuh dia. Nggak tahu framing, nggak tahu dia bodoh di dalam berkata-kata. Lanjut nih. Nggak tahu kenapa dulu zaman Pak Harto, zaman SBY kayaknya nggak pernah ada ya, nggak pernah ada kelompok yang berani menggugat tentang keabsahan daripada zuriat Nabi ini yang tercatat dalam Rabitaul Alawiyah. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah mereka yang menggugat keberadaan daripada keturunan Nabi Muhammad yang sering kita sebut zuriat Nabi itu? Kenapa harus digugat gitu loh? Dulu tuh nggak ada kayaknya yang berani gugat-gugat. Karena apa? Karena organisasi terbesar di dunia, di Indonesia yang bernama Nahdlatul Ulama itu dari dulu ya menghormati yang namanya Habib gitu ya. Banyak sih teori yang bilang bahwa
Habib di Indonesia itu palsu gitu ya. Berani banget untuk ngomong gitu menurut saya. Saya sendiri nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian untuk ngomong begitu. Ya udah, kalau Anda gak punya keberanian, gak punya kekuatan, karena kan gak punya landasan, ya, gak punya dalil untuk mengucapkan itu. Kalau peneliti, dia bertanggung jawab atas penelitiannya, kemudian dia mengeluarkan statement, katakan ya, itu kan beda cerita. Ente kan sebagai musisi, mana bisa ente mengeluarkan pernyataan penolakan atau mengatakan keterputusan sebuah nasab. Ente bukan ahli nasab kok. Ya, kan itu. Kalau Anda tidak punya kekuatan dan keberanian, ya wajar karena Anda bukan peneliti nasab. Ada orang peneliti mengucapkan keterputusan, ya wajar juga. Karena sebagai seorang peneliti. Karena saya sendiri memang orang yang percaya bahwa di Pulau Jawa ini memang banyak sekali duriat Nabi ya. Saya juga percaya urusan di Pulau Jawa ini ada banyak duriat Nabi. Saya percaya. Tapi landasan percaya itu kan mesti dibangun. Anda, Ahmad Dhani, landasan percayanya apa? Landasan Anda percayanya apa? Bahwa, masa kemudian tiba-tiba percaya aja? Karena pengakuan siapapun aja, karena mukanya Arab, mukanya Yaman, lalu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Bermasalah sekali bila seperti itu, bos. Landasan percayanya tidak jelas. Hanya karena melihat muka atau tampilan atau apapun itu. Tidak disandarkan pada ilmu yang benar. Bahaya itu. Banyak orang pada akhirnya yang akan memanfaatkan. Karena ente salah satunya orang yang tiba-tiba terpercaya kepada orang yang ngaku-ngaku. Apalagi ngaku-ngaku sebagai turunan baginda Nabi. Ini bahaya. Kan kita itu sedang mencari alasan supaya kita percaya bahwa mereka adalah turunan baginda Nabi. Kan itu. Jangan Anda framing sebagai kita menolak turunan baginda Nabi. Nggak ada yang menolak. Sedang mencari dalil. Supaya kita percaya bahwa mereka turunan baginda Nabi. Ketika ada dalil yang menolak bahwa mereka turunan baginda Nabi, mau bagaimana lagi? Itu sesuatu yang bisa digali oleh ilmu kok. Bukan disandarkan pada kepercayaan, bukan. Itu hanya bisa disandarkan pada penelitian, bisa disandarkan pada manuskrip, kepercayaannya ya, urusan nasab, bisa disandarkan pada kitab abad sejaman. Makanya, dari dulu Kiai Imar itu selalu ngomong, coba hadirkan dong kitab abad ke-5, ke-6, ke-7. Hadirkan kitab sejaman. Itu loh. Supaya ada kepercayaan yang disandarkan pada ilmu, pada manuskrip. Karena urusan nasab harus disandarkan pada yang seperti itu dong. Masa urusan nasab disandarkan pada percaya aja, udah percaya aja, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada ilmu yang kemudian menegaskan bahwa dia benar turunan seseorang segala macam. Gak bisa. Ini urusan baginda Nabi. Harus disandarkan pada sesuatu yang benar, bukan kepercayaan semu. Ketiga, lanjut nih. Jadi alasan kenapa banyak yang menyaksikan, ya, banyak yang menyaksikan bahwa ada Habib palsu di Indonesia dan lain-lain itu ya. Bahkan ada yang menyebut kalau yang namanya turunan Nabi itu disebut Sayyid atau Syarifah, bukan Habib. Kalau Habib itu berarti bukan, karena itu Habib itu dulu panggilannya begini-begini ya. Itu sebenarnya hanya istilah saja sih sebenarnya. Di Indonesia juga hanya di Indonesia orang yang pulang haji disebut haji. Di luar Indonesia nggak ada orang yang pulang haji disebut haji, itu nggak ada, hanya di Indonesia. Maka dari itu Indonesia itu unik, Jawa itu unik.
Dan di Indonesia keturunan Nabi Muhammad memang tidak dipanggil syarif. Ya, seperti kita dengar namanya, pernah dengar nama Syarif Hidayatullah. Ya berarti memang syarif, memang keturunan Nabi Muhammad gitu ya. Gimana sih ente ngomong? Katanya di Indonesia keturunan baginda Nabi tidak dipanggil syarif. Ada tuh Syarif Hidayatullah, dia jelas turunan Nabi. Nah ini kan anak TK lagi ngomong. Katanya di Indonesia kalau turunan Nabi tidak dipanggil syarif atau sayyid. Ketika Anda mengatakan Syarif Hidayatullah, itu jelas keturunan baginda Nabi. Hei, Dani sadar. Baru bangun tidur ngelantur kayaknya dah Dani ya. Mana sih? Dia orang itu sudah cerdas Dani. Hei, orang itu sudah cerdas. Ente mau masuk ke persoalan yang bukan ranah ente mengomentarinya. Anda hanya berlandaskan kepercayaan semu yang bahkan Anda tidak tahu mana sayyid, siapa syarif, siapa habib. Udah belajar itu aja dulu. Apa perbedaan sayyid, apa perbedaan syarif, apa perbedaan habib. Belajar dulu itu. Ya, jangan masuk ke persoalan yang tingkat dewa. Setelah itu paham baru masuk ke lebih yang dalam. Ada yang bilang kalau syarif itu keturunannya Husain atau Hasan. Ada yang bilang Sayyid itu keturunannya Husain atau keturunannya Hasan. Nanti bagi mereka yang tahu nanti tulis di komen lah supaya kita semua belajar. Yang mana yang Sayyid itu keturunannya Hasan Husain atau yang syarif itu yang keturunannya Husain gitu. Dua-duanya Dan, dua-duanya ya. Tahu tolong taruh di komen karena itu menurut saya di Google kayaknya juga belum ada gitu. Dua-duanya Dan, saya kasih tahu dua-duanya Sayyid, Syarif. Kalau nyambung ke Hasan Husain itu dipanggil Sayyid atau Syarif. Itu Dan ya. Belajar dulu makanya itunya Dan. Oke? Lanjut. Belum ada gitu soal ini gitu. Nah, terus di Indonesia tidak ada yang namanya syarif atau sayyid gitu. Sehingga tidak layak disebut keturunan Nabi Muhammad karena panggilannya bukan sayyid atau syarif. Ya kalau Syarif Hidayatullah itu pasti ya, itu pasti keturunan Nabi Muhammad. Nah, cuma di Indonesia memang semenjak ada Rabithah Alawiyah, Rabithah Alawiyin itu para zuriat Nabi itu di Indonesia disebut Habib. Gitu. Semenjak ada Rabithah Alawiyah, Rabithah Alawiyin di Indonesia, turunan Nabi itu disebut Habib. Nah, ini ya lagi yang keliru nih. Panggilan Habib itu khusus hanya untuk Bani Alawi. Dan khusus bagi anak-anak Ubaidillah. Nah, Kiai Imad dan kawan-kawan itu menolak Ubaidillah sebagai anak Imam Al-Muhazir yang ini jelas adalah cucu cicit baginda Nabi. Kan ini yang dipersoalkan. Ubaidillah ini anak Al-Muhajir atau bukan? Bukan di sini ke bawah. Anda masih di sini ke bawah. Ini mah di ini ke atas lagi Dan. Ya, makanya kalau Anda tidak paham kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, tidak paham manuskrip dan segala macam, jangan so tahu, bos. Musisi jadi musisi aja. Kasihan, ini kelihatan gak pahamnya ini, kelihatan blow-onnya, baru belajar, bahkan masih sangat dangkal, lalu tiba-tiba langsung seolah-olah menafikan orang yang sudah meneliti lebih jauh urusan ini. Kan repot pada akhirnya. Ini loh. Saya sendiri nggak tahu kenapa. Mungkin ada teman yang bisa menjelaskan nanti di komen. Kenapa di zamannya Pak Harto, di zaman Gus Dur, di zaman Megawati, zaman Habibie ya, bahkan zaman SBY itu nggak pernah ada yang berani menggugat soal ini gitu. Nggak pernah ada yang berani menggugat Rabithah Alawiyin, Rabithah Alawiyah. Nggak ada menggugat. Artinya dia hanya mengambil cuplikan tanpa dia sebetulnya meneliti persoalan ini. Cuma ngomong aja. Saya akan membahas sesuatu yang jarang dibahas oleh orang.
jarang dibahas. Sekarang sedang menjadi pembahasan hangat, jarang dibahas. Lalu Anda mengatakan, "Weh, harusnya para baib itu jangan merespon. Ngapain merespon?" Ya udah silakan, jangan respon. Tinggal kemudian diserahkan kepada publik. Siapa yang layak untuk dipercayai di dalam berbicara, kan itu. Dengan disandarkan pada kebenaran. Kalau urusan nasab, untuk membuktikan, untuk mencari kebenarannya, penelitiannya mesti disandarkan pada manuskrip, disandarkan pada kitab sejaman, disandarkan pada penelitian, bukan pada kepercayaan. Ente salah track dan salah track. Itu ya. Sudah. Repot. Mending belajar aja dulu. Said, Syarif, dan Habib. Perbedaannya apa? Setelah itu bisa Anda lebih dalam meneliti. Itu aja nggak paham. Mau sok-sokan ikut campur urusan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.